Selamat datang di channel Omu Un. Kali ini kami menyajikan kisah yang sangat menarik. Jangan skip, sehingga kamu dapat menangkap ceritanya dengan lengkap. Jangan lupa subscribe-nya ya, terima kasih. Tanggal 1 Desember 2018. CCTV merekam Grace yang berusia 22 tahun dan teman kencannya di Tinder. Jessie bersiap meninggalkan bar yang baru saja mereka temui beberapa jam yang lalu, tetapi mereka sudah akan kembali ke tempatnya dari luar. Semuanya tampak berjalan dengan sangat baik, bahkan sangat baik sehingga segera setelah itu mereka terlihat menuju hotel terdekat dan naik ke kamar hotel Jessie. Tak lama kemudian, tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah terakhir kalinya Grace terlihat hidup. Keesokan harinya adalah hari ulang tahunnya, dan tidak ada yang bisa menghubunginya sepanjang hari. Dan hal yang sama terjadi, bahkan beberapa hari setelah dia menghilang dari muka bumi. Teman-temannya dan keluarganya dengan cepat melaporkan dia hilang tetapi tidak berhasil. Sementara itu Jessie terekam CCTV di luar sana naik turun lift, membawa perlengkapan kebersihan dan apa yang tampak seperti koper. Koper dengan isi yang akan mengejutkan semua orang dan yang lebih buruk lagi, pembunuhnya sudah menyiapkan kencan lain. Dan jika polisi tidak turun tangan dan menangkapnya dengan cepat, gadis ini serta banyak orang lainnya bisa menjadi korban pria yang sama. Ini adalah apa yang terjadi Sabtu lalu. Dari awalnya pada pukul 5:37 sore pada tanggal 1 Desember 2018, Grace yang baru saja menyelesaikan perjalanan backpacking dari Inggris ke Selandia Baru, untuk bertemu Jessie. Sementara itu Jessie sedang minum-minum sebelum kencan di bar lokal. Menenggak beberapa bir sebelum kencan dimulai. Bahkan saat dia meninggalkan bar, Anda masih dapat melihat setidaknya 4 botol kosong di atas meja. Mereka bertemu di tempat umum, di mana ada banyak orang yang membuat Grace merasa aman, saat dia bertemu teman kencannya untuk pertama kalinya. Tetapi ini akan menjadi rasa aman yang salah. Karena Jessie tidak punya rencana untuk mencoba apapun di depan umum. Dia akan menunggu sampai mereka sendirian. Tanpa curiga apapun Grace menemani Jessie ke sebuah bar tempat mereka minum bersama selama lebih dari 1 jam. Sebelum mereka menuju ke bar Meksiko pada pukul 7:15 untuk lebih banyak minum. Dan masih mengunjungi bar lain bernama Blue Stone Room, sekitar pukul 8:30 malam. Disinilah Jessie mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa lebih dekat dengan Grace. Pada pukul 8:54 mereka berbagi ciuman pertama mereka. Ini adalah ketika Jessie pergi ke kamar mandi dan di mana Grace mengirim pesan terakhirnya kepada siapapun yang memberitahu teman-temannya bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik, dan bahwa dia cocok dengannya sehingga dia mungkin bersemangat untuk menghabiskan malam dengan seorang pria yang benar-benar dia sukai. Dia tidak mungkin tahu bahwa sebaliknya, dia akan mengakhiri hidupnya dengan salah satu cara yang paling mengerikan. Keesokan paginya ponsel Grace mulai menerima banyak sekali pesan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan ada banyak teman yang ingin mengirimkan ucapan selamat terbaik mereka. Setiap pesan ini tidak terjawab. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah. Pada pukul 8 pagi ketika Jessie memasuki lift yang sama. Kali ini sendirian, melemparkan pandangan curiga ke kamera. Jika Anda pikir dia hanya membelikan gadis yang berulang tahun kopi pagi, maka pikirkan lagi. Pada malam itu, Jessie membunuh Grace dengan mencekik. Dan sekarang dia akan mencoba dan melakukan semua yang dia bisa untuk menutupi kejahatannya. Dan dia harus melakukannya cepat, karena dia sudah punya calon korban lain yang menunggu.
Pada pukul 8:07 pagi, Jesse ada di kota dan akan memulai perjalanan belanja paling menyeramkan yang mungkin terjadi. Dia mulai di gudang di Elliot Street, tempat dia membeli koper yang dia rencanakan untuk menyembunyikan tubuh Grace. Dia memeriksa lebar dan kedalaman koper untuk memastikannya pas untuknya, sehingga dia bisa membuang tubuhnya sebelum ada yang bisa menangkapnya. Kemudian 25 menit kemudian dia pergi ke toko lain, tempat dia membeli sejumlah produk pembersih yang akan digunakan untuk membersihkan tempat pembunuhan. Kemudian dia kembali ke apartemennya selama beberapa jam, dan muncul kembali pada pukul 10:42 pagi. Sebelum dia naik taksi dan persewaan mobil Apex, tempat dia menyewa mobil. Tetapi apa yang dia lakukan selanjutnya benar-benar mengejutkan, dan memberi tekanan pada polisi untuk menemukan dan memecahkan pembunuhannya secepat mungkin. Saat tubuh Grace tergeletak di apartemen, Jesse pergi berkencan dengan gadis lain yang dia temui di Tinder. Mengingat dia memiliki semua peralatan yang siap untuk menyembunyikan satu mayat, ada spekulasi bahwa dia merencanakan ini untuk menjadi korban keduanya. Hari itu saat dia tiba di bar, Jesse mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang dia kenakan malam sebelumnya. Mungkin pakaian yang sama yang dia kenakan saat dia membunuh Grace. Kita tidak yakin apakah Kempson sama agresifnya kepada gadis ini. Saat itu juga kencan telah berakhir dan naluri gadis ini mungkin telah menyelamatkan hidupnya. Sulit membayangkan kengerian yang akan dia rasakan saat dia mengetahui kebenaran tentang pria yang baru saja dia tinggalkan. Yakin bahwa dia mungkin memiliki nasib yang sama untuknya seperti yang Jesse lakukan dengan Grace. Tepatnya, itu adalah pembersih karpet, dan dia akan mencoba dan menggunakan pembersih karpet itu untuk mencoba dan menghilangkan jejak kehadiran Grace di apartemennya. Dia bahkan punya 2 pembersih di tangannya, memastikan dia punya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Hasil dari semua kerja kerasnya, dia akan mencoba dan menyembunyikan mayat. Dia muncul kembali di lift dengan troli yang membawa beberapa tas koper. Salah satunya adalah koper yang dia beli tadi pagi. Koper itu kelihatan terlalu berat untuk dibawa, karena di dalamnya ada mayat Grace. Tentu saja dia tidak bisa berjalan di jalan dengan jumlah barang bawaan sebanyak ini. Itulah sebabnya dia menyewa mobil sewaan. Beberapa menit kemudian dia memuat mobil sewaan dengan semua barang bawaan, siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Dalam upayanya untuk menutupi pembunuhan ini, menyembunyikan mayat di tempat yang menurutnya tidak akan ada yang menemukannya. Keesokan paginya pukul 7 pagi Jesse membeli sekop dan kembali ke apartemennya, di mana dia mengumpulkan beberapa pakaian untuk dibawa ke Binatu. Menghancurkan lebih banyak bukti potensial kejahatannya. Tetapi, dia belum selesai di sana saat dia berhenti di tempat sampah, acak melemparkan kantong sampah besar ke dalamnya. Lalu Jesse membawa mobil sewaannya untuk membersihkan secara mendalam dengan memberi perhatian khusus pada bagian belakang kendaraan tempat dia menyembunyikan koper berisi tubuh Grace. Dan dengan itu pekerjaannya selesai. Untuk 2 hari berikutnya keluarga dan teman-teman Grace mengalami kekacauan. Tidak ada yang mendengar kabar darinya, dia tidak memposting di media sosial apapun. Dan dia tidak menjawab salah satu dari 2 teleponnya. Keluarganya melaporkan dia hilang ke polisi Auckland pada tanggal 5 Desember. Ayah Grace, David, bahkan terbang ke Auckland dan membuat permohonan yang tulus untuk pengembalian putrinya dengan selamat. David berbicara di media seperti berikut,
Grace telah hilang selama beberapa hari dan sebagai sebuah keluarga kami sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Apakah ada yang melihat, berbicara atau melakukan kontak dengan Grace? Silakan maju dan hubungi bagian investigasi. Dengan begitu banyak liputan media saat itu, Jesse mungkin melihat permohonan ayahnya Grace. Namun permintaan keluarga tidak dijawab. Tetapi polisi Auckland akan menggunakan berbagai metode untuk melacak pergerakan terakhir Grace dan menemukan tersangka utama dalam hilangnya dia. Mereka dapat mengetahui bahwa dia sedang berkencan dengan seorang pria misterius dan setelah meneliti rekaman CCTV selama berjam-jam, mereka menemukan orang terakhir yang bersamanya dan memeriksanya kembali ke apartemennya pada pukul 3 sore. Pada tanggal 5 Desember polisi muncul di Hotel City Life tetapi mereka hampir tidak melihat pelakunya. Saat Jesse melihat polisi di lobi ketika mendekati pintu depan, Jesse berpikir jika dia akan berlagak berjalan santai, dia tidak akan diperhatikan. Tetapi polisi bermata elang ini tidak melewatkan satu trik pun. Dan dengan cepat menangkapnya, sebelum dia dapat melarikan diri. Pada titik ini hal terpintar yang dapat dilakukan Jesse adalah mengakui kejahatannya. Mungkin mencoba untuk menganggapnya sebagai kecelakaan dan menghadapi konsekuensinya. Tetapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Di ruang interogasi dia berencana untuk berbohong agar bisa lolos dari ini. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa polisi telah melihat setiap gerakan dari malam pembunuhan dan memiliki bukti lengkap. Polisi berkata di awal wawancara, Jesse tidak punya alasan untuk berbohong. Polisi berkata ceritakan kepada kami tentang Grace. Jesse menerangkan, jadi saya berbicara dengan Grace di Tinder, ya kami telah cocok pada hari Jumat. Saya melihat bahwa kami telah cocok, keesokan harinya pada hari Sabtu, kami bertemu di Sky City. Dan kemudian kami memutuskan bahwa kita akan pergi ke Yankees Burger Ballroom yang ada di lantai pertama. Tidak lama setelah wawancara ini dimulai, Jesse terjerat dalam kebohongan pertamanya saat dia mengklaim Grace adalah orang yang mendorong untuk berkencan. Polisi sudah tahu dia adalah orang yang berusaha keras untuk bertemu Grace dalam pesan messenger. Polisi bertanya, ide siapa yang mengajak pergi ke tempat burger itu? Jesse menjawab, aku. Karena aku tahu awalnya aku tidak tahu bahwa nyata. Apa maksudmu? Baiklah, ada banyak. Jadi pernahkah kamu mendengar tentang catfish? Tidak, jadi catfishing adalah ketika seseorang menggunakan profilmu, atau menggunakan fotomu, dan berpura-pura menjadi kamu, dan kamu adalah orang yang sama sekali berbeda. Dan itu di Tinder. Semuanya tentang penampilanmu, jadi jika mereka menggunakan foto yang lebih menawan, kamu lebih cenderung menyatakan kamu cocok untuk mereka. Oke. Ya. Bagaimana pertemuan di tempat umum, melindungimu dari bertemu seseorang yang tidak begitu tampan juga. Ada keamanan di sana. Jadi jika dia bukan seperti yang dia katakan, setidaknya dalam pikiranku aku akan merasa aman. Ketika Jesse dihadapkan dengan bukti dari pengawasan kamera, dia terus berbohong menggali lubang untuk dirinya sendiri bahwa dia akan berjuang untuk melarikan diri. Tidak, aku pergi ke Victoria Street. Lurus ke bawah dan kemudian belok kiri. Dan aku menuju jembatan di atas jalan. Kamu agak berjalan ke arah jembatan di atas jalan? Jika kamu berencana untuk pergi ke jembatan di atas jalan, yaitu arah yang biasanya aku tuju.
Yaitu maksudku aku hanya mengatakan seperti jika kamu berencana untuk pergi ke jembatan di atas jalan. Aku biasanya pergi ke Queen Street dan kemudian menyeberang di bagian bawah Queen Street. Melewati kontainer dan kemudian berjalan di sepanjang dermaga. Ya, apakah ada alasan tertentu Anda akan melakukan itu? Oh, saya merasa lebih aman di sana. Polisi jelas mencurigai sesuatu yang aneh. Di sini perilaku dan tanggapan Jesse tampaknya tidak sejalan atau masuk akal sama sekali. Dan jika Jesse berbohong hanya perlu beberapa pertanyaan yang bagus, untuk membuatnya benar-benar bingung. Jadi polisi mulai memberikan tekanan, membuat Jesse panik. Sebenarnya kami tidak tahu apakah dia dibunuh atau tidak. Dia mungkin hidup dan sehat. Oke. Tapi dia mungkin juga sudah mati. Oke. Oke, dan bisa jadi Anda telah melakukannya. Hei, saya hanya ingin bertanya apakah saya ditangkap karena sesuatu yang tidak saya lakukan. Anda seorang tahanan sekarang. Jesse belum ditahan, tetapi polisi Auckland yakin Jesse berada di balik hilangnya Grace. Atau setidaknya terlibat. Dan semakin mereka menyelidiki kasus ini semakin banyak bukti yang mereka temukan yang menunjukkan Jesse adalah orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya rekaman pengawasan yang membantu memecahkan kasus ini. Ingat koper baru dan produk pembersih yang dibeli Jesse keesokan paginya. Percaya atau tidak semuanya dibeli dengan kartu kredit Grace, serta menginap semalam tambahan di City Life Hotel. Sebenarnya sangat mungkin dia membayar kencan keduanya dengan kartu kredit Grace. Sehari ekstra di hotel seharusnya memberi Jesse waktu untuk membersihkan kekacauan itu. Tetapi akan butuh lebih dari pembersih karpet untuk menghilangkan bukti ketika polisi menggeledah apartemennya. Mereka menemukan jejak darah Grace, pembayaran kartu kredit, lokasi ponsel, kesaksian saksi melihat Grace dan Jesse bersama, dan detail mengejutkan yang ditemukan dalam rekaman CCTV, menempatkan Jesse ke sudut. Dan dalam wawancara keduanya pada tanggal 7 Desember. Polisi meninggalkan Jesse tidak punya pilihan selain mengakui perbuatannya. Pengakuan yang akan segera mengarah ke salah satu pembelaan paling menarik, tetapi meresahkan yang pernah digunakan di pengadilan. Grace berbicara kepada saya tentang The 50 Shades of Grey yang merupakan film fantasi seks. Kami mulai berhubungan badan. Itu hanya normal. Itu sangat tenang. Dan kemudian dia bertanya apakah kita bisa melakukan gaya bondage. Dan kemudian yang saya ingat adalah tertidur di kamar mandi. Saya perlu berhenti. Pergi. Apakah Anda butuh udara segar? Ya, tolong. Saya kaget dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Turun ke bawah. Dan aku hanya tidak tahu aku ada di mana-mana. Aku tidak percaya apa yang terjadi. Aku hanya takut dan khawatir. Aku pikir dia sudah pergi. Aku pikir dia pergi. Dokter spesialis patologi akan melakukan post-mortem. Dia sangat terampil dalam menetapkan penyebab kematian orang. Kau mengerti itu? Aku pergi ke gudang di atrium. Dan membeli koper aku kembali. Dan aku hanya kaget karena rasanya tidak benar. Aku pergi untuk pergi dan mengambil produk pembersih. Jadi aku mengirim pesan ke seorang teman. Dan berkata aku akan menemuimu di pesta. Setelah menghabiskan minuman dengannya, aku kembali ke City Life. Dan sepanjang waktu aku terus mengatakan aku minta maaf. Dan kemudian aku turun ke bawah. Dan aku mengambil troli. Dan aku meletakkan koper di atas troli.
Aku mengendarai mobil sewaan ke tempat parkir Wilson dan memarkirnya. Aku bangun keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi. Mengendarai mobil ke kamu pada awalnya. Aku mengambil sekop dari ITM di kamu. Dan akhirnya aku mengemudi menuju Waitakaris. Saya pergi ke semak-semak. Saya menggali lubang. Saya pergi dan mengambil koper. Dan saya menutup lubang itu. Dan kemudian saya berkendara. Di mana barang-barang miliknya? Saya membuangnya di tempat sampah. Di mana? Tempat sampah Albert Park. Jadi apa saja barang-barang miliknya? Apa yang telah Anda buang di Albert Park? Semuanya. Semua pakaian-pakaiannya. Semua yang ada di kamar. Di mana membersihkan mobil bagian luar mobil. Saya pikir itu di Henderson. Saya tidak begitu mengenal wilayah barat. Oke. Dan apa yang Anda gunakan untuk membersihkan mobil? Alat penyemprot air di sana. Apakah dia mengalami luka-luka? Tidak sejauh yang saya ingat. Saya hanya panik. Apakah Anda menimbulkan luka-luka padanya yang menyebabkan dia meninggal? Tidak. Apakah Anda membunuh Grace Milam? Tidak. Oke, dan Anda ditahan atas pembunuhan Grace, 2 Desember. Anda mengerti mengapa Anda bermaksud menyebabkan kematiannya? Tidak. Apakah Anda siap membawa kami ke di mana jasadnya? Adalah media menyebutnya pembelaan 50 Shades of Grey. Idenya adalah bahwa seseorang mungkin setuju untuk disakiti selama keintiman. Mengetahui bahaya yang akan terjadi jika mereka tidak memberikan tanda untuk berhenti. Maka itu akan dianggap sebagai kecelakaan. Dan orang yang bertanggung jawab tidak boleh menghadapi tuntutan pembunuhan. Tetapi pembelaan ini selalu dilihat sebagai kambing hitam yang digunakan oleh pengacara untuk mencoba dan membebaskan terdakwa mereka dengan hukuman yang lebih ringan. Yang dalam kasus ini akan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Ini tidak mengubah apa yang terjadi setelah kematian Grace. Dan serangkaian peristiwa mengganggu yang terungkap. Selama penyelidikan dari 1 Desember sehari sebelum tanggal tersebut hingga 7 Desember. Polisi menemukan pencarian Google yang dilakukan oleh Jesse untuk mencari tempat untuk menyembunyikan mayat. Dia juga mengambil foto tubuh Grace sebelum dan sesudah dia mengemasnya ke dalam koper. Mereka menemukan tubuh Grace pada 9 Desember 2018. Di pegunungan Waitakur tepat di luar Auckland. Ditetapkan bahwa dia dicekik dan mengalami memar di lengan dan dadanya yang konsisten dengan dijepit. Di Selandia Baru, tidak ada yang namanya pembunuhan tingkat pertama atau tingkat kedua, semua tuduhan diperlakukan sama. Dijatuhi hukuman seumur hidup, yang berarti tidak ada penyelidikan atas perencanaan sebelumnya. Yang penting adalah apakah Jesse membunuhnya atau tidak. Sesederhana itu. Jesse mempertahankan ketidakbersalahannya tetapi akhirnya dinyatakan bersalah. Dan pada tanggal 21 Februari 2020, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa bebas bersyarat minimal 17 tahun. Setelah persidangannya, 2 wanita lainnya maju dan mengklaim Jesse telah menyerang mereka. Setelah mereka bertemu dengannya di Tinder, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut. Juga, menambahkan 11 tahun penjara seumur hidup ke hukumannya. Demikian akhir kisah dari Jesse Kempson, yang dalam pembelaannya mencoba untuk menggunakan bondage sebagai dalih bahwa kejadian hilangnya nyawa Grace adalah faktor kecelakaan tanpa ada maksud membunuh. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai bondage silahkan cari di Google,
Anda akan menemukan cara melakukan hubungan badan dengan cara yang tidak normal yang katanya dapat menambah tingkat kepuasan dalam berhubungan intim. Tetapi jangan lupa cara atau gaya hubungan tersebut mempunyai resiko yang membahayakan. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih.